Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salam Kaviano dari angkatan 2019 dengan NPM 19131. Saya akan menjelaskan dari modul 2 ini, yaitu software ProModel. Sini judul saya adalah analisis simulasi sistem pada produksi motor di PT PDIP bersama dengan software ProModel. PT PDIP merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang memproduksi motor. Masalah yang sedang terjadi saat ini adalah banyaknya permintaan pesanan motor yang harus dikirim ke distributor. Oleh karena itu, PT PDIP memerlukan perhitungan atau simulasi sistem yang baik. Dengan demikian diharapkan simulasi atau perhitungan yang ada nantinya dapat memperbaiki dan meningkatkan efisiensi proses pengiriman pada PT PDIP. Lalu masuk ke antrian. Antrian itu merupakan suatu permasalahan yang terjadi ketika jumlah pelanggan lebih banyak dibanding dengan jumlah sumber daya yang ada pada pelayanan, sehingga menyebabkan pelanggan menunggu sebelum dilayani. Simulasi adalah kegiatan memproduksi perilaku sistem menggunakan model yang menggambarkan atau mempresentasikan proses dari sistem nyata yang bersangkutan. Simulasi juga mempunyai cara untuk menirukan sistem yang nyata dengan sifat lebih mudah untuk diamati daripada sistem aslinya. Model simulasi yang baik adalah model simulasi yang selain dapat menjelaskan hasil dari sebuah sistem, tetapi juga mampu menjelaskan karakteristik dan perubahan sistem dari waktu ke waktu. Semakin mampu model simulasi menirukan sistem yang nyata, maka semakin baik model tersebut. Simulasi dalam bentuk pengolahan data merupakan imitasi dari proses dan input real yang menghasilkan data output sebagai gambaran karakteristik operasional dan keadaan pada sistem. Lalu masuk ke ProModel. Di sini ProModel yang dikeluarkan oleh ProModel Corporation sebagai perangkat simulasi untuk berbagai macam jenis model, sistem manufaktur, dan jasa. Penggunaan pada sistem jasa seperti pada rumah sakit, call center, warehouse, operasional, transportation system, clearing, sistem informasi sistem, consumer system, dan lain-lain dapat dimodel dengan efisiensi dan cepat. Software ProModel yang digunakan adalah software berbasis Windows dengan hasil dari simulasi beberapa data-data statistik yang dapat digunakan untuk menganalisa model dari sistem yang ada. Pada penelitian ini, penulis merupakan penelitian pada antrian pelayanan yang terjadi di PT PDIP. Salah satu cara untuk menjawab permasalahan tersebut adalah dengan melakukan ProModel sistem. Lalu tujuannya untuk menganalisa dan memberikan sebuah prediksi yang bisa mendekati kenyataan sebelum sistem diterapkan di lapangan langsung. Lalu ada kesulitan tertentu pada lapangan akan menjadi sebuah persoalannya. Lalu masuk ke metodologi penelitian. Dalam simulasi sistem produksi di PT PDIP ini menggunakan perangkat lunak ProModel yang merupakan permodelan semua jenis sistem manufaktur, sistem pelayanan, dan bisnis yang dibuat oleh ProModel Corporation. Aplikasi ProModel merupakan aplikasi yang sangat penting bagi teknisi, analisis proses, dan manajer untuk menguji dan mengevaluasi desain alternatif ide peta produksi sebelum menerapkan di dunia nyata. Lalu ini tahapannya untuk pengumpulan data. Yang pertama ada data pengecoran logam. Data pengecoran logam dengan pengukuran per menit. Pengukuran per menit 1 yaitu 15, per menit 2 yaitu 16, per menit 3 yaitu 17, per menit 4 yaitu 15, per menit 5 yaitu 17, dan seterusnya. Lalu ini untuk perakitan,
pengukuran satunya 26, pengukuran 2-nya 23, pengukuran 3-nya 25, lalu untuk struktur matching ini, dan lalu di total semuanya dari pengukuran logam, perakitan mesin, struktur matching, assembling, inspeksi, di total semua dan menghasilkan hasil di bawah ini. Lalu tahap untuk pengolahan data flowchart ini mulai, lalu masuk ke studi pustaka dan studi lapangan, masuk lagi ke perumusan masalah, lalu masuk lagi ke batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, lalu masuk ke pengumpulan data. Di sini ada data pengutaran logam, data proses perakitan mesin, data proses struktur matching, data assembling, data inspeksi. Lalu masuk ke pengolahan data, yaitu software pro model, lalu masuk ke verifikasi, lalu validasi, lalu hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan selesai. Di sini menjelaskan dari flowchart tadi. Sekian dan terima kasih, dan saya akan serahkan lanjutannya kepada partner saya Iqbal dengan NPM 120 dengan PM 19120. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi simulasi komputer dari teman saya yaitu Zola. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal dari kelompok 12 akan membuat program dari aktivitas studi kasus kelompok 12 yaitu tentang sistem produksi motor pada PT PDIP. Kemudian kita langsung saja kita buka aplikasi Pro Model, kemudian kita klik file, kemudian klik new. Untuk judul di sini kita beri nama PT PDIP. Dan unitsnya yaitu tetap menit, sistem unitnya yaitu diganti ke meter. Kemudian klik OK. Setelah itu kita membuat bahkan aktivitas dari studi kasus sistem produksi motor dengan mengklik with lalu ke location. Kemudian di sini kita menentukan gambar-gambar untuk menunjukkan aktivitas dari produksi motor itu sendiri. Di sini saya akan memilih gambar fix mill. Ini kita klik ke layout terbesar. Untuk memberikan nama pada aktivitasnya, kita menyalakan centang new pada tab grafik, kemudian kita klik teks, lalu kita tempel di dekat aktivitas sini. Kemudian kita ganti namanya dan aktivitas pertama kita yaitu pengecoran logam. Lalu untuk aktivitas keduanya sama seperti aktivitas pertama sebelumnya, kita akan melanjutkan penamaan serta penentuan gambar aktivitas hingga ke aktivitas yang paling terakhir yaitu aktivitas kelima. Kemudian kita tentukan aktivitas kedua di sini, yaitu perakitan mesin. Kemudian kita tentukan aktivitas yang ketiga, yaitu struktur matching. Kita menentukan aktivitas keempat. Itu nama proses assembly.
Kemudian yang terakhir adalah proses inspeksi. Setelah kita menentukan bagian aktivitas pada sistem produksi motor, kemudian kita lanjutkan yaitu dengan cara mengklik build, lalu kita menentukan entity. Entity di sini yaitu menentukan produk apa yang akan kita buat di sini. Karena kita di sini membuat produk motor, maka saya akan memilih gambar dari sebuah cup. Karena menurut saya hampir mendekati dengan produk yang ingin dibuat. Setelah itu kita lanjut ke proses selanjutnya yaitu dengan cara mengklik build, lalu kita mengklik arrival. Di sini kita akan mengklik entity yaitu kita pick up, lalu untuk lokasi pertamanya adalah lokasi pengecoran logam. Kemudian untuk quantity nya kita di sini memberikan dengan cara mengklik 1. Untuk occurrence dengan cara mengklik INF, frekuensinya di sini juga 1. Lakukan proses ini hingga sampai proses yang terakhir. Klik enter. Sini kita pick up juga. Lokasinya kita pindah ke lokasi kedua. Titiknya juga 1. Sini INF. Frekuensinya di sini juga 1. Lalu kita lanjut ke proses yang ketiga. Sini entity-nya tetap juga sama. Lakukan hingga proses kelima. Matching. Setelah kita selesai semua dengan memberikan quality 1, occurrence INF, frekuensi 1, kemudian kita lanjut ke proses selanjutnya yaitu dengan cara mengklik build, lalu kita menuju ke processing. Di sini pertama-tama kita akan menentukan entity-nya, pick up, kemudian lokasi yang sini yaitu kita menentukan dengan cara lokasi pertama, lalu untuk output-nya sendiri di sini kita akan mengklik pick up. Destinasinya kita menuju ke lokasi yang kedua. Lalu kita mengklik sini move logic. Kemudian kita mengklik start with untuk memberikan data-data dari pengukuran sistem produksi motor. Kita masukkan di sini angka data dari kita yaitu ada 18, 17, 16, 15, 11, 10, 14, 13, 11. Setelah kita menentukan datanya hingga data ke-10, kemudian di sini kita klik auto fit. Di sini kita memilih discrete distribution. Kemudian dengan cara lower bound, kemudian kita klik OK. Di sini terdapat nilai dari distribusi binomial dengan Poisson. Setelah itu kita mengklik ekspor. Untuk aplikasinya kita pilih pro model. Pro model. Untuk pilih distribusi di sini. Karena di sini nilai distribusi binomialnya lebih besar daripada distribusi Poisson, kita memilih distribusi binomial. Posisi yang ketiga, outputnya tetap clipboard, kemudian kita klik OK. Setelah itu, kita masuk ke move logic lagi dengan cara mengklik tanda build di sini.
Lalu kita pilih move forward, kemudian kita klik paste. Ini kita klik paste. Karena sudah selesai. Kita lanjut ke proses kedua, hingga nantinya pada setiap aktivitas akan mengeluarkan tanda panah seperti model yang telah dibuat. Seperti ini. Nah, setelah processing telah selesai, kemudian kita akan mensimulasikan aktivitas dari sistem produksi motor pada PT PDIP. Yang pertama, kita option run length-nya kita tetap memilih time only. Untuk run time-nya kita memilih 8 jam per hari. Clock precision-nya 0,001 dengan menit. Output reporting-nya standar. Untuk replikasinya yaitu sebanyak 10. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita mensimulasikan proses sistem aktivitas pada produksi motor. Untuk mempercepat, kita akan menggeser tanda ini ke kanan agar proses berjalan lebih cepat. Kemudian di sini kita klik yes. Maka akan muncul tabel seperti ini. Untuk skenario kita tetap pilih normal run. Untuk replikasinya kita pilih all. Kemudian klik OK. Nah, kemudian akan keluar output dari aktivitas entity tadi. Kemudian kita tinggal memasukkan data ini ke laporan yang telah kita buat. Kemudian dari presentasi saya, mungkin jika ada salah kata mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.